Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat evaluasi online dengan menggunakan Google Form. Google Form merupakan salah satu media yang dapat kita manfaatkan untuk membuat evaluasi online. Pertama-tama, pastikan perangkat komputer Anda sudah terhubung dengan akun Google. Kemudian, pilih Drive. Klik icon plus atau yang bertanda baru, bertuliskan baru, pilih lainnya, pilih Google Formulir, kemudian pilih formulir kosong agar kita bisa memodifikasi formulir kita. Akan tampak di layar Anda tampilan seperti ini. Formulir tanpa judul, pertanyaan, respon, pengayak, sesuaikan tema, pratinjau, setelan, kirim, dan lainnya. Pertama-tama kita akan memberikan judul pada formulir ini. Boleh ditambahkan, misalkan saya tambahkan materi Perhatikan di sini, tampak tertuliskan semua perubahan disimpan di Drive. Artinya, apapun yang kita lakukan terhadap formulir kita akan otomatis tersimpan di Drive. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir hilang. Kemudian, ada icon pengayak. Pengayak ini adalah tambahan. Apabila di formulir Bapak Ibu belum ada, silahkan pilih lainnya, icon yang titik 3, pilih paling bawah add-on, klik, tunggu beberapa saat hingga muncul Google Suite Marketplace. Kemudian pilih dua saja, Form Limiter dan Form Publisher. Form Limiter berfungsi untuk membatasi waktu pekerjaan dari formulir kita, agar peserta didik mempunyai batasan yang jelas kapan mereka harus menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, Form Publisher adalah memberikan feedback ke peserta didik bahwa mereka telah selesai mengerjakan evaluasi kita. Silakan install apabila belum terinstall. Di formulir saya keduanya sudah terinstall sehingga tidak melakukan instalasi. Kemudian pilih sesuaikan tema untuk memberikan kop atau warna terhadap formulir kita. Header kita pilih ada beberapa hal. Yang pertama bisa dari tema, bisa dari foto yang kita punya, misalkan kita mau menambahkan kop sekolah kita atau foto sekolah, silahkan. Kemudian untuk foto adalah semua dokumen foto yang kita miliki dan terkoneksi dengan Google. Saya akan memilih yang dekat dengan kimia, misalkan saya pilih yang ini. Oke, sisipkan. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, lihat gambar sudah terupload. Silakan sesuaikan tema sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kita tutup. Nah, ini tampilan formulir kita. Setelah menyesuaikan tema, pratinjau nanti kita gunakan untuk di akhir apabila kita sudah selesai menuliskan seluruh soal, kemudian kita ingin melihat tampilan yang muncul di peserta didik kita. Jangan lupa sebelum mengetik soal, harap mengatur setelan agar nanti formulir kita sudah spesifik pengaturannya. Yang pertama, pengaturan umum. Klik batasi tanggapan hanya 1 kali.
Kenapa? Agar peserta didik tidak bisa mengganti jawabannya. Maka setelah dia mengirimkan dan selesai mengerjakan, dia tidak bisa lagi mengubah jawabannya. Yang kedua, presentasi, acak urutan soal jika ingin diacak. Kemudian pesan konfirmasi, silahkan diisi misalkan terima kasih sudah mengerjakan evaluasi kimia dengan baik. Kemudian untuk kuis dipindahkan jadikan ini kuis. Nah, rilis nilai, jadi peserta didik akan langsung bisa melihat nilainya masing-masing. Yang bagian bawah, responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab, tidak perlu, jawaban yang benar tidak perlu, cukup dapat melihat nilai poinnya. Dua hal ini tidak perlu untuk mengantisipasi agar peserta didik tidak saling memberitahu, sehingga untuk meminimalisir kecurangan yang terjadi secara online. Kemudian kita simpan. Nah, maka Google Form kita sudah diatur dengan baik. Kemudian, mari kita masukkan. Yang pertama-tama kita berikan dulu instruksinya. Kemudian yang pertama, saya akan menuliskan nama peserta didik tentunya. Google otomatis men-setting bahwa nama adalah jawaban singkat. Bentuk-bentuk soal yang ditawarkan Google diantaranya adalah jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan seterusnya. Kemudian jangan lupa klik diisi. Icon di samping ini untuk menambahkan pertanyaan, yang ini untuk mengimport pertanyaan dari Google Doc tentunya. Kemudian yang ini adalah tambahkan judul atau deskripsi, yang bawah tambahkan gambar, tambahkan sisipkan video kalau Bapak Ibu ingin menambahkan video di soal tersebut sebagai soalnya tentunya. Di sini juga ada tambahkan gambar kalau kita ingin memberikan gambar. Icon wajib diisi ini mohon diklik dan jangan sampai lupa agar formulir kita semuanya bersifat wajib sehingga dapat mengkontrol peserta didik apabila dia mau mengirimkan mensubmit jawabannya, mereka tidak harus menyelesaikan semuanya sehingga tidak ada satu soal pun yang terlewat. Kemudian klik tambah. Apabila Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas, maka sebaiknya kelasnya dipisah sehingga nanti di spreadsheet-nya dapat dilihat dengan mudah dia dari kelas mana dan dapat dikelompokkan dengan mudah. Ini bisa kita ganti dengan misalkan saya mau membuat dengan model drop down. Yang pertama saya isikan 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu berapa jumlah kelas yang akan menggunakan formulir ini. Kemudian klik wajib diisi. Di sini muncul kunci jawaban karena ini bukan bentuknya soal, maka tidak perlu diklik. Selanjutnya adalah soalnya. Saya akan beri satu saja. Untuk kelas, Bapak Ibu juga bisa menggunakan isian singkat. Jadi peserta didik silahkan mengisi. Silakan, itu bebas, terserah Bapak Ibu. Maka saya di sini akan menuliskan
soal yang pertama kita buat yang sederhana. Nah, kemudian ini bentuknya pilihan ganda, sudah berubah dengan sendirinya. Saya berikan opsi di sini. Yang pertama, misalkan saya mulai dengan 22,4 liter, kemudian 11,2 liter, kemudian 5,75 liter, 2,24 liter, 1,12 liter. Nah, kemudian jangan lupa memberikan kunci karena ini sudah merupakan soal. Tentukan volume 1 mol gas oksigen dalam kondisi STP. Jika diketahui ARO sama dengan 16 gram per mol, maka saya beri kunci ini misalnya. Kita beri poinnya. Misalkan saya mau membuat 20 soal, maka tiap item soalnya kalau kita buat bobot yang sama adalah 5, maka skor total adalah 100. 5, kemudian klik selesai, kemudian nyalakan wajib diisi. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Di sini akan tampak poin total 5 karena saya hanya memasukkan satu soal. Nanti apabila ada 20 soal maka poin total adalah 100. Semuanya sudah disimpan di drive Bapak dan Ibu. Sekarang kita lihat pratinjau bagaimana hasil pengerjaan kita. Nah, tampilan di peserta didik akan seperti ini. Wajib kelas tinggal dipilih, misalkan mau pilih kelas yang mana. Kemudian nama dan ini soalnya. Nanti peserta didik tinggal mengirimkan. Selesai, mudah bukan? Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.